Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Adik-adik, berjumpa lagi di IMPA Online hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 dengan Kak Olen, Kak Dedes, dan Kak Jesaya. Nah, adik-adik kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya, kita boleh siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan adik-adik duduk di tempat yang nyaman dan tidak berisik ya, agar dapat fokus dalam beribadah. Jika sudah disiapkan, sekarang kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Untuk itu, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, untuk memasuki ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita, sambil berdiri dan kita melakukan gerakannya ya. Sekarang kita mau berdoa. Untuk itu, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan kasih, juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online ini. Berkati dan sertai kami supaya proses ibadah dapat berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca pembacaan Mazmur, yuk kita bernyanyi dulu dari lagu Baca Kitab Suci. Dengan semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 34 ayat 2 sampai 6. Adik-adik, cara bacanya yang tercetak keluar akan dibacakan oleh Kak Olen, yang tercetak ke dalam akan dibaca adik-adik dibantu oleh Kak Dedes. Kita mulai baca Mazmurnya ya. Mari bermazmur. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dengan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Syukur kepada Tuhan. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita tadi, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang, dengan gerakannya ya.
Adik-adik, sekarang kita mau pisah kelas. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan pengumuman IMPA hari ini. Berikut pengumumannya. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kakak akan ajak kalian untuk doa bersama ya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah membangunkan kami pada pagi hari tadi. Tuhan, sekarang kami sedang melaksanakan ibadah hari Minggu secara online. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan fokus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang belum ambil Alkitab atau belum mempersiapkan Alkitab, ayo ambil dulu Alkitabnya. Kak Mary tungguin di sini. Dan untuk adik-adik yang sekarang posisinya lagi tiduran di rumah, yuk kembali tegak lagi, sikapnya yang baik, dan yang duduknya udah dari yang tegak, terus tiba-tiba udah kayak mau tidur. Nah ayo, balik lagi yuk duduknya yang manis, seperti kita di IMPA biasanya, walaupun hari ini kita IMPA online. Hari ini sih dari sebelum-sebelumnya juga, tapi ayo kita persiapkan diri kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, pasti yang udah ambil Alkitab sudah balik lagi dong. Yuk kita bersama-sama buka Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Itu pembacaan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Gini adik, nanti cara bacanya Kak Mary akan baca ayat ganjil. Nah, adik-adik di rumah akan membaca ayat yang genap. Oke adik-adik, kita baca bersama-sama secara gilir ganti. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12.
Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Sekarang mari kita bersama-sama mendengarkan cerita mengenai Bapak Paulus. Hai adik-adik, perkenalkan, nama saya Paulus. Saya mau cerita tentang kisah pelayanan saya untuk mewartakan Injil. Adik-adik pasti sudah tahu kalau Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat manusia dan dunia. Nah, ini adalah peta perjalanan saya. Adik-adik bisa lihat di dalam Alkitab, di bagian paling belakang kan ada peta. Adik-adik cari peta perjalanan Rasul Paulus yang ke-1, ke-2, ke-3, dan ke Roma. Aku pergi mewartakan Injil dari Galatia ke Frigia dan tiba di Efesus. Adik-adik, saat ini kota Efesus adalah negara Turki. Aku tinggal di sana selama 3 tahun. Selama 3 tahun, aku mewartakan Injil tentang Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, tidak semua orang mau mendengarkan Injil loh. Awalnya, aku mendatangi rumah ibadah dan selama 3 bulan, aku mengajar di rumah ibadah dengan berani. Tapi mewartakan Injil itu tidak mudah karena aku mengalami kesulitan, seperti ditolak dan ada yang mengejek aku di depan orang-orang banyak. Tenang saja adik-adik, aku tidak menyerah, aku tidak marah, aku tidak kecewa, walaupun aku tidak disukai mereka. Aku juga tidak pulang karena ditolak mereka. Aku kasih tahu ya rahasianya, karena aku tahu Tuhan Yesus selalu menolong aku. Aku itu anak Allah, oleh karena itu aku tetap bersuka cita mewartakan firman Tuhan. Adik-adik, karena aku tahu ada yang menolak aku mengajak mereka yang ingin mendengar firman Tuhan untuk datang
ke ruang kuliah Tiranus. Dan ini berlangsung selama 2 tahun. Firman Tuhan ini didengar oleh penduduk di Asia loh, baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani. Melalui aku, Tuhan menyatakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Salah satu contohnya, nih adik-adik, lihat ada gambar sapu tangan dan kain. Jadi kalau ada yang membawa dan meletakkan sapu tangan atau kain yang pernah aku gunakan pada orang sakit, maka mereka akan sembuh dan juga mereka akan terlepas dari roh-roh jahat. Mujizat itu terjadi bukan karena tangan aku, namun karena Tuhan Allah. Tuhan memakai aku agar orang-orang melihat pekerjaan Allah. Nah, adik-adik, marilah kita mewartakan Injil agar banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, itu semua kisah pelayanan aku selama aku berada di Efesus. Wow, Bapak Paulus hebat sekali ya. Dia tidak pantang menyerah walaupun orang-orang banyak yang gak suka sama Bapak Paulus karena Bapak Paulus mewartakan Injil. Adik-adik, saat ini yang mewartakan Injil itu bukan para rasul, tapi ada Bapak atau Ibu Pendeta, orang tua kita juga loh, kakak layan. Nah, kalau di sekolah ada Bapak dan Ibu guru. Atau yang ada di PPDS ada juga pendamping. Nah, mereka semua itu adalah orang-orang yang mewartakan Injil. Kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kasih tahu Tuhan Yesus, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus itu gampang adik-adik. Dengan cara kita rajin membaca Alkitab, kita rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kayak contohnya seperti saat ini yang ada di rumah, aku penasaran, apakah kalian di rumah udah ada yang tiduran? Apakah ada yang duduknya udah santai kayak begini sambil tidur-tidur leye-leye? Nah, kita walaupun ada di rumah dan ibadah kita secara online, kita sikap ibadah kita juga harus rapi. Kenapa? Karena kita kan mau ketemu Tuhan Yesus. Nah, jadi untuk ibadah ke depan nanti lagi, minggu depan, nah sikap kita harus yang baik ya adik-adik, seperti layaknya kita beribadah di gereja, atau kita beribadah di PPDS, atau kita beribadah di Taman Mini, atau bisa juga di GPIB Pelita. Dimanapun kalian berada, sikap ibadah kita harus yang baik, harus yang sopan juga ya. Nah adik-adik, selain itu kita juga harus seperti Bapak Paulus yang tidak pantang menyerah. Jadi kalau misalkan kita diejek sama teman kita, jangan langsung nangis, jangan langsung pukul-pukul teman atau pukul adik dan kakaknya. Kalau misalkan kita diejek, jangan langsung gak mau datang pergi ke sekolah, atau jangan gak mau datang IMPA yang adik-adik, karena kita semua pergi ke sekolah, kita pergi ke IMPA, kita kan juga mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Marilah kita bersama-sama mewartakan Injil dan rajin membaca Alkitab. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Jadi sikap sempurnanya gimana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan di dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk negara kami Indonesia, berkatilah pemerintah dan pemimpin kami dalam memimpin negara ini, agar kiranya keputusan-keputusan yang mereka buat adalah yang terbaik untuk kami semua. Berkati juga alam Indonesia, hindarilah berbagai penyakit
dan virus yang saat ini ada yaitu COVID-19. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Pelita. Kiranya Tuhan mau memberkati selalu setiap umatnya serta orang-orang yang terus mau melayani di Gereja Pelita. Berkati juga setiap pendeta yang ada di Gereja Pelita, agar mereka dapat terus menyampaikan firman-Mu dengan sukacita. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, berkati setiap guru-guru yang ada di sekolah kami, agar mereka tetap bersukacita dalam mengajar kami. Berkati juga kami ya Tuhan, agar kami mau terus rajin belajar, walaupun saat ini kami belajar masih secara online di rumah. Sertai dan bimbing kami dalam pendidikan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, kiranya Tuhan memberkati Papa, Mama dalam membimbing kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami juga agar kami mau terus taat kepada kedua orang tua kami, oma opa, dan kakak kami, dan bisa menyenangkan hati mereka. Berkatilah kami dan keluarga kami ya Tuhan, agar terhindar dari segala macam penyakit, sehingga kami bisa beraktivitas dengan penuh sukacita. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang kekurangan. Kiranya Tuhan Yesus mau mencukupkan kebutuhan mereka dan memberikan mereka kesehatan agar mereka boleh bersukacita dalam kehidupan mereka. Dan juga bantu kami agar kami boleh menjadi saluran berkat untuk mereka ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap orang sakit, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati dokter, perawat, obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi, agar mereka boleh sembuh karena kuasa Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami tutup dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, tadi kita telah mengumpulkan persembahan. Kini saatnya kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Untuk itu, mari kita lipat tangan
tutup mata, tundukkan kepala, dengerin Kak Givela berdoa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami hingga saat ini. Tadi kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan, agar dapat berkenan bagi gerejamu dan dapat berguna untuk pelayananmu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan ajari kami untuk selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita mengenai Bapak Paulus kan? Yang diceritakan oleh Kak Mary. Gimana ceritanya? Luar biasa sekali ya Bapak Paulus dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, setelah kita mendengarkan cerita, sekarang kita mau bermain games. Karena cerita tadi mengenai Bapak Paulus, judul games kita kali ini adalah Bapak Paulus berkata. Cara bermainnya gampang sekali loh adik-adik. Jadi, adik-adik harus mengikuti apa yang Bapak Paulus katakan. Contohnya, Bapak Paulus berkata, pegang hidung. Nah, adik-adik harus pegang hidung. Contoh yang kedua, Bapak Paulus berkata, pegang kepala adik-adik. Nah, adik-adik harus pegang kepala juga. Begitu ya cara mainnya. Untuk mama papa atau pendamping di rumah, boleh dilihatin ya adik-adiknya. Jangan sampai kalau Bapak Paulus berkata pegang telinga, adik-adik malah pegang hidung. Oke, sekarang kita mulai ya gamesnya. Adik-adik boleh bangkit berdiri dan siap-siap. Yang pertama, Bapak Paulus berkata, pegang pipi adik-adik. Bapak Paulus berkata, jalan di tempat. Jangan jalan kemana-mana ya. Bapak Paulus berkata, tutup mata. Ayo, siapa yang matanya masih dibuka atau ngintip-ngintip tuh? Kalau sudah, dibuka lagi ya matanya. Bapak Paulus berkata, adik-adik tersenyum. Ayo tunjukin mana senyum manisnya adik-adik. Nah, sekarang lebih cepat ya adik-adik. Siap-siap. Bapak Paulus berkata, tepuk tangan yang kencang untuk memuji nama Tuhan. Ayo tepuk tangan. Bapak Paulus berkata, angkat tangan kanannya. Tangan kanan yang mana ayo? Tangan yang buat kasih persembahan ya adik-adik. Bapak Paulus berkata, pegang Alkitab. Bapak Paulus berkata, duduk yang manis. Gimana duduk manisnya? Enggak angkat kaki ya adik-adik. Bapak Paulus berkata, adik-adik katakan, aku anak Tuhan Yesus. Bapak Paulus berkata, minggu depan adik-adik ikut impa lagi. Yeay! Demikian aktivitas hari ini. Jangan lupa ya, apa yang Bapak Paulus katakan tadi, untuk ikut impa minggu depan lagi. Dadah! Hai adik-adik, tak terasa ya ibadah kita sebentar lagi akan berakhir. Namun sebelum kita berpisah, tetap ingat ya, supaya adik-adik di rumah semangat dan tentunya semakin mencintai Tuhan Yesus seperti yang difirmankan oleh Kak Mary tadi. Ya adik-adik, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah walaupun hanya dari rumah. Kami boleh merasakan sukacita dan penyertaan Tuhan untuk firman yang boleh kami pelajari hari ini. Berkati Kak Mary Pakel yang sudah menjadi pelayan firman hari ini, juga seluruh kakak pelayan yang bertugas pada hari ini. Kami mohon
mohon kiranya berkat dan penyertaan Tuhan melindungi kekapolaian kami. Juga buat teman-teman kami yang ada di rumah, Tuhan sertai dan berkati agar pada saatnya nanti kami juga boleh bertemu kembali dan bersama-sama ibadah. Kami mau berdoa untuk orang tua juga yang selalu mendampingi kami. Kiranya Tuhan Yesus memberi kesehatan dan kekuatan bagi orang tua kami. Itulah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sebelum berakhir, satu hal penting lagi nih. Tetap jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.